Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah. Lebih tepatnya lagi kita akan membahas tentang ilmu ma'ani. Teman-teman sekalian, banyak yang request, tolong dong bahas tentang ilmu ma'ani. Apa sih itu ilmu ma'ani? Pembahasannya apa sih? Kemudian faedahnya juga apa? Untuk itu pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang ilmu ma'ani. Artinya dalam video ini kita tidak akan membahas ilmu ma'ani secara detail dan mendalam. Hanya ya yang dangkal-dangkalnya saja ya. Teman-teman sekalian, ma'ani merupakan bagian dari ilmu balaghah. Ma'ani itu secara bahasa jamaknya dari makna. Makna itu artinya arti ya, tujuan, maksud. Nah, bisa diartikan ilmu ma'ani adalah ilmu tentang makna-makna, maksud-maksud, arti-arti, tujuan-tujuan dari suatu ungkapan. Adapun dalam hal ini istilah ilmu balaghah, ma'ani adalah usulun wa qawaidun yu'rafu biha ahwalul kalamil arabi allati yakunu biha mutabiqan limuqtadal hal. Artinya ilmu ma'ani itu adalah usulun wa qawaidun, usul, prinsip ya, wa qawaidun, dan kaidah-kaidah, yu'rafu biha, yang mana dengan usul dan qawaid tadi kita bisa mengetahui ahwalul kalamil arabi, perihal kalam-kalam bahasa Arab, ungkapan-ungkapan bahasa Arab, allati yakunu biha, yang mana dengan usul dan qawaid tadi ya, mutabiqun limuqtadal hal, itu sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Jadi ilmu ma'ani itu adalah suatu ilmu yang faedahnya adalah supaya pembicaraan kita itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, karena tujuannya adalah supaya pembicaraan kita itu sesuai dengan situasi dan kondisi tadi, maka setidaknya ada dua aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah audiens. Kita harus bisa mengenal dan juga memahami bagaimana keadaan audiens kita. Apakah audiens kita itu individu atau kelompok? Apakah audiens kita itu homogen atau heterogen? Kalau homogen juga, apakah sama tingkat pendidikannya? Apakah sama juga nih profesinya nih? Oh, ternyata ketika kita berceramah contohnya, oh, audiens kita, madung kita itu kebanyakan adalah petani. Oh, ini mah kebanyakannya pedagang. Nah, kita itu harus bisa memahami dan juga mengetahui keadaan audiens kita, supaya tentunya pembicaraan kita nanti nyambung dengan audiens kita. Selain itu, kita juga harus bisa memahami apeksi ataupun tanggapan mereka terhadap informasi yang kita sampaikan. Tanggapan mereka itu pertama, apakah mereka yakin atau ragu-ragu atau bahkan ingkar. Tiga kondisi ini kita harus pahami supaya ada trik-triknya supaya mereka itu jadi paham begitu ya. Ya kalau contoh gini ya, kalau orang yang langsung yakin kan gampang dengan kalimat biasa aja. Kalau dalam bahasa Arab ya. Contoh ada Andi, kita tahu nih Ismail nih temennya sakit gitu ya. Hei Andi, Ismail meridun, contoh gitu ya.
"Hei Andi, si Ismail sakit," gitu. Nah, si Andi ini langsung percaya, "Oh gitu, ya udah kita langsung jenguk." Nah gitu. Beda lagi kalau si Andi ini ternyata ragu-ragu. "Hei Andi, Ismail Maridun." "Ah, masa sih?" Nah, kalau ada orang yang ragu-ragu dalam ilmu ma'ani, kita harus menggunakan satu taukid. Contohnya, "Hei Andi, inna Ismail maridun." Contoh gitu ya. Sesungguhnya Ismail itu sakit gitu ya. Nah, supaya Andi ini juga percaya terhadap informasi yang kita sampaikan. Nah, ternyata bukan lagi ragu-ragu, ini malah ingkar terhadap informasi yang kita sampaikan. Ketika disampaikan si Ismail sakit, serius sih? Perasaan barusan tadi saya teleponan begitu ya. Nah, maka triknya adalah kita menggunakan lebih dari satu taukid, artinya 2 sampai banyak taukidnya. Contohnya gini, "Ya Andi, inna Ismail lamaridun." Di sana dua taukid ya, ada inna dan juga lam taukidnya. Seperti itu contohnya. Yang kedua yang harus kita pahami adalah topiknya. Kita udah tahu nih keadaan audiens kita itu seperti apa. Artinya kita juga harus menyesuaikan topik yang kita akan bahas, informasi yang akan kita sampaikan terhadap audiens kita. Kalau kebanyakan pedagang, tentunya kita akan lebih banyak membahas tentang perdagangan, perniagaan, bagaimana menjadi pedagang yang baik, bersedekah, berzakat dan sebagainya. Kalau audiens kita ternyata banyaknya pelajar, pasti pembahasannya, topik yang kita akan sampaikan adalah ya tentang belajar yang baik, menjadi siswa yang baik, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan lain sebagainya. Itulah ya. Jadi, setelah kita memahami dan mengetahui audiens kita, langkah selanjutnya adalah sesuaikan topik yang kita sampaikan kepada audiens kita. Teman-teman sekalian, dalam ilmu ma'ani ada beberapa pembahasan. Di antaranya yang pertama ada pembahasan kalam khobari dan juga kalam insya'i. Kalam khobari ini ya kalau dalam bahasa Indonesia kalimat berita gitu ya. Sedangkan kalam insya'i ya selain kalimat berita. Kalam khobari ini secara balaghah itu diartikan suatu ungkapan yang bisa dinilai ungkapan tersebut apakah terdapat kebohongan atau kejujuran. Si pembicaranya itu atau bohong atau jujur, begitu. Sedangkan insya'i itu tidak dapat dinilai bahwa perkataannya itu, ucapannya itu bohong atau tidak. Ya kalau kalimat berita contohnya seperti ini. Abi maridun, bapak saya sakit. Itu kan kalimat berita ya. Sedangkan kalau kalimat insya itu ya seperti istifham, amr, nahyu, dan lain-lain ya. Kan gini kalau kita bertanya nih, kamu lagi apa? Madza taf'al contohnya ya. Nah, itu kan kita tidak dapat menjudge atau memvonis bahwa perkataan itu ada bohong atau tidaknya. Kan itu kalimat pertanyaan, bukan pernyataan begitu ya. Kemudian ada musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Kalau bahasa Indonesia mah kayak pokok kalimat gitu ya. Jadi kalau dalam jumlah ismiyah yang disebut dengan musnad ilaih itu, musnadnya itu adalah mubtada, sedangkan musnad ilaihnya adalah khobar. Adapun dalam jumlah fi'liyah yang disebut dengan musnad itu adalah fa'ilnya. Nah, sedangkan fi'ilnya itu disebut juga dengan musnad ilaih. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang ijaz,
musawah dan itnab. Ijaz ini kalimatnya simple, tetapi maknanya luas. Contoh dari izaz nih ya, kalimat yang simple tapi maknanya luas nih. Contoh, ala lahul khalqu wal amr. Artinya ketahuilah bahwa milik Allah lah segala penciptaan dan juga segala urusan. Kata al-amr di sini segala urusan itu kalimatnya sedikit, tetapi maknanya begitu luas, begitu umum. Artinya segala urusan apapun yang berkaitan dengan penciptaan makhluk, kehidupan, kematian, senang, sedih, dan lain-lain itu termasuk dalam kalimat yang tadi. Sedang kalau musawah, jumlah kata ya dalam suatu ungkapan dengan maknanya itu sebanding, sepadan. Contoh musawah, kalimat yang makna dan juga kata-katanya itu sebanding. Man kafara fa'alaihi kufru. Artinya barang siapa yang kafir, maka ia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Adapun itnab sebaliknya, panjang ungkapannya tapi maknanya sedikit. Contohnya, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban ya. Telah menyar artinya di sini maksudnya telah beruban gitu ya. Nah, ini kan panjang ya ungkapannya, tetapi maksudnya sedikit. Maksudnya, saya Tuhanku, saya sudah tua ya. Dan maksudnya kan segitu ya. Tapi diungkapkan, dideskripsikan lebih panjang lagi. Itu contoh dari itnab. Kemudian ada qasr. Qasr ini uslub yang membahas tentang pengkhususan. Contohnya begini ya teman-teman. Dalam Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu artinya kan kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Tapi kenapa dalam terjemahnya ada arti hanya kepadamu? Padahal di bahasa Arabnya gak ada kata hanya loh di sana. Kenapa coba? Ini karena qasr. Di mana di sana itu didahulukan makmulnya terlebih dahulu daripada yang lainnya. Kan harusnya na'buduka harusnya kan. Tetapi ini maf'ulnya itu didahulukan. Iyyaka na'budu. Karena didahulukan maf'ulnya itu menunjukkan litakhsis, untuk mengkhususkan. Maka di sana ada kata hanya ya. Jadi kalau kita belajar balaghah lebih dalam lagi, kita bisa lebih dalam lagi memahami Al-Qur'an ya teman-teman. Kemudian ada juga pembahasan tentang fasl dan wasl. Jadi fasl itu artinya memisahkan, kalau wasl itu artinya menyambungkan. Dalam hal ini adalah memisahkan atau menyambungkan satu jumlah dengan jumlah yang lainnya, satu kalimat dengan kalimat yang lainnya menggunakan ataf waw. Waw, contoh gini. Dalam Al-Qur'an ada ini. Yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, dalam penggalan yang saya bacakan barusan ada 3 jumlah atau 3 kalimat. Pertama, yasumunakum su'al adzabi. Kalimat yang kedua, yudzabbihuna abna'akum. Kalimat yang ketiga, wa yastahyuna nisa'akum. Coba kita perhatikan. Dari kalimat yang pertama,
yasumunakum su'al adzabi, ke kalimat yang kedua itu tidak ada wawunya. Yudzabbihuna abnaakum, tidak wa yudzabbihuna abnaakum. Sedangkan dari kalimat yang kedua ke kalimat yang ketiga itu ada wawunya. Yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Ada wawunya. Kok bisa ya? Kenapa ya? Nah, itu akan lebih dalam lagi kalau kita membahas tentang fasl dan juga wasal. Kemudian, apa sih tujuan kita belajar ma'ani? Apa sih faidah kita belajar ma'ani? Tentunya banyak. Nah, dari pengertiannya aja nih, kita dapat mengetahui bahwa yang menjadi tujuan adanya ilmu ma'ani adalah tadi supaya pembicaraan kita sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya, kalau sudah sesuai, maka akan melahirkan satu komunikasi yang efektif, komunikasi yang efisien, ya. Artinya kita tidak ngomong panjang-panjang, ternyata audiens kita gak paham. Atau sebaliknya, kita ngomongnya simple, padahal belum ngerti audiensnya. Itu ya. Pertama, melahirkan atau mewujudkan komunikasi yang efektif dan juga efisien. Itu kalau dari sisi sebagai pembicara. Adapun kalau sebagai seorang audiens atau orang yang diajak bicara, kita bisa memahami maksud dari si pembicara itu lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Contohnya gini aja ya. Dalam ma'ani kan ada pembahasan tentang istifham. Istifham itu bagian dari kalam insya'i. Pada dasarnya istifham itu tujuannya adalah untuk meminta informasi, ya. Pertanyaan itu tujuannya adalah untuk meminta suatu informasi. Tapi ternyata di dalam ilmu ma'ani dibahas istifham itu tidak hanya meminta informasi saja, bisa saja untuk litanbih, bahkan bisa saja untuk lil amr, untuk memerintah. Bisa untuk mengingatkan, bahkan untuk memerintah. Jadi, contohnya begini. Kita ini jadi siswa contohnya. Pulang zuhur dari sekolah. Ketika sampai di rumah, orang tua kita bertanya, "Hei nak, kamu sudah sholat belum?" Nah, pertanyaan tadi pada dasarnya untuk meminta informasi apakah kita sudah sholat atau belum. Tetapi kalau kita belajar ma'ani harusnya bisa menangkap maksud yang sebenarnya. Artinya sebenarnya pertanyaan tadi bukan hanya untuk dijawab iya atau tidak, melainkan untuk mengingatkan atau bahkan memerintahkan. Maka respon yang paling tepat ketika ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah iya mah, kalau sudah, alhamdulillah aku sudah sholat begitu. Sebaliknya kalau kita belum sholat nih, maka respon yang tepat adalah oh iya bu, belum sholat, insya Allah saya simpan dulu tasnya, nanti akan sholat, semacam itu. Kita udah ngeh, oh maksudnya adalah supaya kita itu cepat-cepat sholat gitu kalau belum sholat, ya. Tuh kan, kalau kita belajar ma'ani ya, kita bisa memahami maksud orang lain itu lebih dalam lagi gitu ya. Jangan lempeng-lempeng aja ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah kiranya sedikit pengantar tentang ilmu ma'ani. Tentunya masih banyak hal yang harus dibahas. Ini masih dangkal ya pembahasannya. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.